Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mona Lisa Rika. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu logika. Jadi logika itu merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika bisa dikatakan juga sebagai logika ilmu. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Nah, dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Pembelajaran logika ini supaya kita sebagai orang yang mempelajarinya dapat berpikir secara jelas dan tepat. Logika juga dapat membantu kita dalam memecahkan suatu masalah. Masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi dapat kita pecahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit dengan logika, pikiran logika kita tersebut. Ada juga beberapa pengertian logika menurut para ahli. Menurut Aristoteles mengungkapkan bahwa logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikiran. Yang kedua, William Alston menjabarkan logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga, Soekat Dijo berpendapat bahwa logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Yang keempat, Louis O. Kaltzoff memahami bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Maka dari itu, salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam melatih pikiran logika kita, yaitu dengan melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitas kita, baik itu hobi kita atau sebagainya, dan sebagai hal yang kita sukai. Contohnya dalam membuat kerajinan. Nah, pasti kita membutuhkan suatu cara bagaimana cara menyelesaikan pembuatannya. Dan logika juga berperan penting agar tercapainya suatu hal atau tujuan yang ingin kita capai. Bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita melakukan interaksi baik sesama keluarga, tetangga, maupun masyarakat luar. Kita merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang memengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang utama, juga sebagai alat komunikasi bahasa yang meliputi kaya kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Secara sederhana, definisi atau pengertian suatu bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi lebih jauh, bahasa merupakan suatu alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan kita. Maka dari itu bahasa suatu alat yang sangat penting dalam kehidupan, apalagi dalam berinteraksi kita sebagai masyarakat. Pasti kita perlu berinteraksi dengan sesama kita. Penalaran.
Penalaran merupakan suatu corak atau cara seseorang menggunakan nalarnya dalam menarik suatu kesimpulan sebelum akhirnya orang tersebut berpendapat dan mengemukakannya kepada orang lain. Dalam penalaran, kita juga perlu menganalisis agar tercapainya suatu penalaran yang berupa fakta atau data yang ada, sehingga sampailah pada suatu kesimpulan yang akan disampaikan. Data atau fakta tersebut boleh benar dan boleh juga tidak benar. Jika data yang disampaikan salah, penalaran yang dihasilkan tentu juga salah. Dan jika data yang disampaikan benar, tetapi cara penyimpulannya atau penalarannya tidak benar, akanlah dihasilkan suatu simpulan yang tidak sah. Jadi simpulan yang dihasilkan lewat penalaran itu haruslah benar dan sah. Dalam suatu kegiatan, penalaran dapat bersifat ilmiah dan juga bersifat non-ilmiah. Dari prosesnya, penalaran dapat dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif yaitu penalaran yang proses penalaran untuk menarik suatu kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Sedangkan penalaran deduktif merupakan penalaran yang proses penalarannya untuk menarik suatu kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulannya, pentingnya kita berpikir dalam melakukan sebuah pemecahan masalah, terutama pada kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir, kita bisa mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki pikiran supaya tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa juga perlu untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain. Maka dari itu, hubungan logika, penalaran, dan bahasa adalah suatu proses berpikir penalaran dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat penarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Logika merupakan suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran yang rasional. Setelah proses pemikiran dari logika dan penalaran, kita dapat menyampaikan suatu kesimpulan dan data dan fakta yang benar. Maka digunakanlah suatu bahasa yang baik dan jelas untuk disampaikannya suatu kesimpulan yang telah kita dapatkan tadi. Sekian penjelasan saya tentang logika, bahasa, dan penalaran. Saya ucapkan terima kasih.